Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang komunikasi industri pariwisata. Dalam pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi dan bentuk keterampilan dasar dalam komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Dengan demikian, komunikasi akan terjadi jika terdapat kesamaan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Apa sih yang perlu diperhatikan agar kelihatan ramah dan sopan? Yang pertama, yaitu dengan siapa kita berkomunikasi, misalnya dengan customer, atasan, orang yang lebih tua, atau lawan jenis. Yang kedua, volume suara. Volume suara dalam berkomunikasi perlu diperhatikan, sehingga tidak terlalu keras atau terlalu pelan. Yang ketiga, sikap badan. Sikap badan pada waktu berbicara kepada seseorang maupun terhadap orang banyak, sebaiknya dengan melihat dagu lawan bicara dan hanya sekali-kali melihat mata dengan tersenyum. Yang keempat, mimik wajah. Mimik wajah perlu diperhatikan. Jangan terlalu serius atau tegang dan jangan terlalu santai. Yang kelima, memusatkan perhatian atau pikiran pada pokok pembicaraan. Yang keenam, menghindari gerakan-gerakan yang merisih, misalnya memegang-megang rambut, menggoyang-goyangkan kaki, melipat kedua tangan ke depan, memasukkan kedua tangan ke dalam saku, mengunyah-ngunyah sesuatu atau sikap lain yang kurang sopan. Yang terakhir, pada waktu berbicara di depan orang banyak, usahakan sikap badan tidak terlalu santai, tegang, dan jangan gugup atau gemetar. Beberapa peran komunikasi yang digunakan pada industri pariwisata. Yang pertama, menciptakan kepuasan kerja. Perusahaan wajib mendorong korespondensi terbuka dan mudah antara senior dan bawahan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif di tempat kerja membantu dalam membangun loyalitas dan kepercayaan yang akhirnya menghasilkan kepuasan kerja yang lebih besar. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Komunikasi yang terbuka di tempat kerja dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik. Misalnya, jika dua pegawai memiliki ketidaksetujuan atas beberapa masalah, maka konflik tersebut diselesaikan melalui diskusi bersama. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif di tempat kerja adalah hal yang paling penting bagi keberhasilan dan kegagalan sebuah perusahaan. Dengan demikian, pentingnya keterampilan komunikasi dapat dinilai dari fakta yang mengarah ke arah yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, masa depan. Kita semua tahu bahwa komunikasi adalah sebuah proses dua arah. Semua pegawai dan manajer dalam suatu perusahaan harus berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan dengan demikian, membangun hubungan kerja yang baik antara pegawai dan manajer dapat memberikan masa depan kerja yang lebih baik bagi perusahaan. Pembentukan hubungan. Komunikasi terbuka antara pegawai dan manajer atau antara manajemen dan pegawai akan mengarah pada pembentukan hubungan pribadi dan profesional yang lebih baik. Hal ini menciptakan lingkungan yang ramah dan mempromosikan hubungan kerja yang lebih baik dan kondusif bagi pegawai. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya. Jika sebuah perusahaan menghadapi masalah, krisis, dan konflik akibat miskomunikasi antara pegawai, menyebabkan penundaan yang tidak perlu dalam pekerjaan sehari-hari. Pentingnya komunikasi di tempat kerja dapat diringkas dalam dua kata, kepuasan kerja. Jika pegawai puas bekerja dalam suatu perusahaan, tidak menyangkal fakta bahwa masa depan perusahaan benar-benar terjamin. Beberapa hal yang berhubungan komunikasi pada industri pariwisata adalah yang pertama, penyebab konflik di tempat kerja. Jika orang yang diajak bicara memiliki pola komunikasi yang berbeda, mungkin ada kesalahpahaman. Yang kedua, keterlibatan pegawai. Salah satu manfaat dari komunikasi yang baik di tempat kerja adalah pegawai dapat menjadi lebih terlibat.